Halo teman-teman, berjumpa kembali kita di Jaya Channel. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari Jaya Channel akan kembali ke kontennya, yakni mencoba menjebak bermacam jenis burung. Untuk model dan trik jebakan yang kita gunakan kali ini, yakni jebakan menggunakan pulut. Akan tetapi, pulut yang akan kita buat dan kita racik pada kali ini, yakni pulut yang bahannya tersedia banyak di alam. Artinya, untuk membuat pulut ini, kita tidak usah membeli bahan-bahannya, yakni racikan lem pulut dari getah nangka atau getah cempedak yang nanti kita campur dengan getah pule atau getah pohon lame. Nah, teman-teman, di kolom komentar Jaya Channel banyak sekali yang mempertanyakan, apakah getah nangka atau getah cempedak kualitasnya bagus dikala kita gunakan untuk meracik pulut? Jawabannya benar, karena getah cempedak dan getah nangka sangat bagus dikala kita gunakan untuk membuat pulut. Nah, teman-teman, biar nggak penasaran, yuk kita ikuti seterusnya. Jaya Channel membuat dan meracik lem pulut yang bahannya tersedia dari alam. Pulut ini kami namakan lem pulut dari getah nangka atau getah cempedak yang rekatnya sangat kuat, teman-teman. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena bahan untuk membuat pulut dari alam ini, kita menggunakan getah nangka atau getah cempedak dan getah yang dicampur nanti dengan getah pohon pule atau pohon lame. Biasanya di belukar dan di perkampungan sangat banyak pohon-pohon ini tumbuh. Ini contohnya, teman-teman. Ini adalah pohon cempedak. Nah, bedanya pohon nangka dan pohon cempedak itu di daunnya, teman-teman. Kalau cempedak, di bawah daunnya ada bulu-bulu halus seperti ini. Akan tetapi, kalau daun nangka biasanya licin, tidak berbulu seperti ini. Seterusnya, untuk pohon pule atau pohon lame, ini kita perhatikan, teman-teman. Ini adalah pohon pule yang sangat besar, dan di posisi kiri juga ini adalah pohon pule. Nah, kedua getah dari pohon inilah nanti yang akan kita racik untuk membuat pulut yang berkualitas tinggi dan diyakini daya rekatnya sangat kuat sekali, teman-teman. Dan seterusnya, yuk kita ikuti Jaya Channel mengambil getahnya terlebih dahulu sebelum kita racik menjadi lem pulut. Nah, teman-teman, untuk mengambil getah nangka atau getah cempedak ada dua cara. Pertama, bisa kita menggunakan golok dengan cara membacok batangnya seperti ini, teman-teman. Nah, seterusnya barulah nanti kita tampung getah yang keluar dari pohon nangka atau pohon cempedak ini, teman-teman. Cara kedua, bagi teman-teman yang memiliki pisau toreh yang mata pisahnya dilekukkan seperti ini, bisa dengan cara menorehkan kulit pohon cempedak atau pohon nangka ini seperti ini, teman-teman. Ini kita perhatikan. Nah, teman-teman, setelah kita toreh seperti ini, kita tinggalkan beberapa saat dan kita akan menoreh kembali pohon kayu pule yang akan kita ambil getahnya, teman-teman. Caranya sama, juga kita toreh, bisa menggunakan pisau toreh atau menggunakan parang, teman-teman. Ini kita buat jalur getahnya turun terlebih dahulu.
Nah, teman-teman, setelah kita tunggu sekitar 15 menit, ini kita perhatikan getah pule atau getah lamenya telah terkumpul sangat banyak, teman-teman. Ini kita siapkan botol, teman-teman, ya. Dan getah pule atau getah lame ini kita masukkan ke dalam botol dulu. Oke, mantap. Ini adalah getah cempedak atau getah nangka. Ini kita perhatikan lumayan cukup banyak, teman-teman. Oke, kita masukkan ke dalam botol dulu. Nah, ini kelihatan. Ini adalah getah pohon pule atau pohon lame. Dan ini adalah getah cempedak atau getah nangka, teman-teman. Nanti dua getah alam inilah yang akan kita racik menjadi pulut, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi telah sama-sama kita saksikan, kami dari Jaya Channel telah mengambil getah alam, satu getah pohon pule, atau di daerah lain ada juga yang menamakan getah pohon lame. Yang kedua, ini adalah getah pohon cempedak atau pohon nangka. Sebenarnya getah pohon cempedak atau pohon nangka, getahnya tetap sama, teman-teman, hasilnya nanti. Selain dua getah ini, kita juga telah menyiapkan kopi bubuk. Kebetulan di Jambi yang terkenal adalah kopi AA. Kami telah menyiapkan satu bungkus yang nanti kita gunakan sebagai campuran untuk mewarnai pulut agar persis dan mirip dengan ranting kayu. Nah, teman-teman, sebelum kita meracik atau membuat lem pulut yang bahannya tersedia dari alam, dapat kami sampaikan, di kolom komentar Jaya Channel banyak sekali yang bertanya, apakah lem tikus dicampur dengan getah nangka hasilnya baik? Apakah getah nangka dicampur dengan getah bendo hasilnya bagus? Apakah getah bendo dicampur dengan lem tikus hasilnya bagus? Melalui kesempatan ini, sekali lagi dapat kami luruskan. Pada dasarnya, dalam meracik dan membuat lem pulut, ada dua bahan yang dominan agar pulut menjadi kuat dan rekat. Pertama adalah bahan perekat. Bahan perekat yakni pertama boleh kita gunakan lem tikus yang warna bening. Yang kedua boleh juga getah bendo. Yang ketiga boleh juga getah nangka atau getah cempedak. Dan getah-getah lainnya yang sifatnya sebagai perekat. Tentunya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau getah nangka dicampur lem tikus, dicampur getah bendo, hasilnya tetap sama. Pertanyaannya, apakah bisa digunakan untuk menjebak burung? Bisa, tapi kelemahannya, lem yang dicampur hanya lem perekat, seperti lem tikus, getah bendo, getah nangka, getah sukun, dan lain sebagainya. Biasanya, lem yang dihasilkan akan lembek dan gampang meleleh. Dan saat kita gunakan untuk menjebak burung, biasanya kurang efektif. Dan agar lem-lem perekat tadi seperti getah bendo, lem tikus, getah cempedak, getah nangka, getah sukun, kualitasnya menjadi baik, harus dicampur dengan bahan pengeras dan bahan pengenyal. Menurut pengalaman Jaya Channel, baru dua bahan yang kami temukan. Pertama, getah karet encer. Yang kedua, getah pule yang kita ambil barusan, atau di daerah lain juga disebut dengan getah pohon lame. Kelemahannya, kalau kita menggunakan getah karet encer, biasanya setelah racikan pulut jadi disimpan dalam waktu yang lama akan berbau busuk. Akan tetapi, kalau kita menggunakan bahan pengeras dan pengenyal getah pule,
biasa tidak berbau. Akan tetapi, dikala kita simpan di waktu yang agak lama, biasanya pulut akan mengeras. Tapi tidak masalah. Solusinya, pada saat pulut akan kita gunakan untuk menjebak burung, kita tuangkan air panas ke dalam wadah penyimpanan pulut yang campurannya dari getah pule, dan dipastikan saat kita gunakan untuk memikat burung, pulutnya sudah lembek kembali. Nah teman-teman, yuk kita ikuti Jaya Channel meracik lem pulut dari getah alam yang berkualitas super ini teman-teman. Untuk meracik lem pulut ini, kami telah menyiapkan satu kaleng. Ini kebetulan kaleng bekas kemasan sarden teman-teman. Ini kita perhatikan. Ini nanti sebagai wadah. Seterusnya, dalam racikan ini kita memerlukan kayu bakar. Nah, teman-teman, setelah api berhasil kita hidupkan, sebenarnya boleh juga kita menggunakan kompor gas dan lain sebagainya. Karena kita berada di alam, maka kita memanfaatkan semua peralatan dan keperluan di alam. Barulah getah nangka atau getah cempedak dan getah pule atau getah pohon lame ini kita campurkan. Perbandingannya, karena getah cempedak atau getah nangka ini masih mengandung air, maka adukannya satu-satu. Artinya, kalau kita menggunakan getah nangka 1 botol, getah pule atau getah lamenya juga 1 botol. Artinya, adukan ini sama banyak. Dan berbeda dikala kita menggunakan getah nangka yang kita ambil dari buah nangka, biasanya kadar airnya tidak ada lagi. Perbandingannya setengah getah nangka dan 1 botol getah pohon pule atau pohon lame teman-teman. Dan semua getah ini akan kita campurkan teman-teman. Ini kita perhatikan. Pertama, ini adalah getah pohon pule atau getah pohon lame yang takarannya sama banyak teman-teman. Ini kita masukkan semua. Dan yang kedua, ini adalah getah nangka atau getah cempedak teman-teman. Takarannya juga sama. Nah, ini kita perhatikan agak lebih menggumpal dibandingkan dengan getah pohon kayu pule. Seterusnya teman-teman, kedua getah alam yang telah kita masukkan ke dalam kaleng ini, kita bakar menggunakan api sedang seperti ini teman-teman. Sambil kita aduk-aduk supaya tercampur rata seperti ini. Dan perlu diingat, apinya tidak boleh terlalu besar. Harus api dengan ukuran sedang seperti ini. Dan terus kita aduk sampai nanti menggumpal teman-teman. Nah, ini kita perhatikan teman-teman ya. Pulutnya sudah mulai mendidih seperti ini. Ini artinya pengadukan pulut sudah mencapai 50% teman-teman. Dan terus kita aduk agar nanti airnya akan habis dan pulut menggumpal. Itu pertanda pulut telah jadi teman-teman. Ini terus kita aduk. Dan teman-teman, agar campuran kopi pewarna pulut teraduk rata, pada saat masih mendidih ini kita masukkan kopi secukupnya ke dalam adukan pulut. Ini kita perhatikan. Nanti kalau kurang bisa kita tambah kembali teman-teman. Dan kita aduk kembali seperti ini. Seterusnya teman-teman, di kolom komentar Jaya Channel ada juga yang bertanya, apakah meracik pulut menggunakan bahan pengeras dan pengenyal dari getah pohon pule atau pohon lame harus dimasak? Jawabannya benar. Setiap pulut yang kita campur dengan getah pohon pule atau pohon lame harus dimasak. Berbeda dengan pengeras kita menggunakan getah karet encer teman-teman. Nah teman-teman, ini kita perhatikan. Dengan terus kita aduk dan kita jerang seperti ini, pulutnya telah mulai menggumpal seperti ini. Ini pertanda pulutnya sudah hampir jadi teman-teman.
dan terus kita aduk. Kalau merasa warna pulutnya masih kurang coklat, kita tambahkan sedikit lagi kopi teman-teman, seperti ini. Nah, kita perhatikan teman-teman, sudah mulai menggumpal. Itu pertanda pulutnya sudah hampir jadi. Mantap. Ini kita perhatikan teman-teman, antara air dan gumpalan pulut telah mulai memisah seperti ini. Ini pertanda pulutnya sudah hampir jadi. Nah, teman-teman, kalaulah racikan pulut telah menggumpal seperti ini dan berpisah dengan airnya, ini kita perhatikan. Ini adalah air getah cempedak dan kadar air di getah pule telah berpisah dengan pulut. Artinya racikan pulut telah selesai. Seterusnya teman-teman, pulut yang masih panas, yang barusan kita masak, tentunya akan lebih lembek seperti ini. Dan supaya pulutnya lebih bagus, harus kita cuci menggunakan air bersih seperti ini teman-teman. Ini air matang teman-teman ya, bukan air biasa. Nah, inilah teman-teman, pulut yang kita hasilkan dari alam. Nih, kita perhatikan, sudah mulai mengeras. Nah, ini posisinya masih panas teman-teman ya. Nanti kalau sudah kering, kita yakini daya rekatnya sangat kuat sekali. Nah, seterusnya, tanda-tanda pulut telah jadi. Pertama, kondisi tangan kita dibasahi air, pulut tidak akan lengket teman-teman. Ini kita perhatikan. Nah, artinya kalau posisi tangan kita basah, pulutnya masih lengket, itu pertanda campuran getah pulenya atau campuran getah lamenya masih kurang. Akan tetapi, kalau nanti terlalu keras, juga itu pertanda kebanyakan getah pule atau getah lamenya. Ini teman-teman, kita perhatikan pulutnya sangat kenyal sekali. Dan nanti kita yakini pulut yang kita hasilkan dari alam, yakni dari getah cempedak atau getah nangka, dicampur dengan getah pohon kayu pule atau pohon lame, kita yakini sangat kuat sekali teman-teman. Seterusnya, untuk memastikan apakah pulut yang dihasilkan dari getah alam ini efektif atau tidak untuk menjebak burung, berikutnya Jaya Channel akan menguji coba pulut yang dihasilkan dari getah alam ini teman-teman. Mantap. Nah teman-teman, untuk uji coba lem pulut yang barusan kita racik menggunakan getah alam, yakni getah pohon nangka atau pohon cempedak yang dicampur dengan getah pohon kayu pule atau pohon lame, kita coba di lokasi di dekat rumpun bambu ini teman-teman. Dan nanti kita lihat apakah pulut yang barusan kita racik dari alam ini bisa efektif atau tidak untuk menjebak burung. Dan kita perhatikan bagaimana kekuatan daya rekat dari lem pulut ini nanti teman-teman. Oke. Pulut kita pasangkan di sini teman-teman. Dan untuk memanggil burung, seperti biasa kami Jaya Channel menggunakan MP3 andalannya teman-teman. Mantap.
teman-teman, kita perhatikan betapa rekatnya pulut yang kita buat dari alam. Ini kita perhatikan hanya kakinya saja teman-teman yang terjebak, juga tidak akan lepas. Ini kita perhatikan teman-teman. Ini hanya kakinya saja yang terjebak, tapi tidak akan lepas. Itu juga burung merbah mata merah yang di atas, walaupun burungnya kategori sedang, ini kakinya saja teman-teman nih yang terjebak. Diyakini burungnya tidak akan lepas. Dan seperti biasa teman-teman, burung yang dapat dijebak ini akan kita rilis. Pertama ini burung merbah mata putih yang kita rilis. Oke. Yang kedua, burung merbah mata merah, sayapnya masih utuh teman-teman. Ini kita perhatikan, memang ada beberapa helai sayapnya yang tercabut. Oke, mantap. Nah, terusnya teman-teman, ini satu ekor perenjak lumut. Ini kita perhatikan, ini adalah perenjak lumut yang jantan, juga terjebak. Hanya kakinya saja yang terjebak, juga tidak akan lepas dari kekuatan lem pulut yang kita buat dari alam ini. Ini kita lepas teman-teman. Oke, mantap. Terusnya yang keempat, ini adalah burung cipoh. Ini kita perhatikan teman-teman, memang sayapnya telah tergulung di pulut yang telah kita siapkan sebagai jebakan. Ada beberapa bulunya yang tercabut. Ini juga kita lepas teman-teman. Oke. Terusnya ini juga perenjak lumut yang betinanya teman-teman. Ini kita perhatikan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu mana itu perenjak lumut, ini teman-teman, bulunya kehijauan seperti lumut dan kepalanya juga dikit merah teman-teman. Ini juga kita perhatikan, hanya kakinya yang terjebak. Oke, mantap, terbang lagi. Terakhir, ini adalah burung cabe-cabean. Cabe-cabean jantan. Ini kita perhatikan dadanya yang terjebak. Dengan kekuatan pulut yang terbuat dari getah alam ini, diyakini burung ini tidak lepas. Dan sayapnya kita perhatikan teman-teman masih utuh. Ini juga akan kita rilis. Oke, mantap. Nah teman-teman, dari uji coba pulut yang kita buat dari alam, kekuatannya kita yakin sangat super sekali teman-teman. Ini kita perhatikan. Ini posisi pulut yang telah kering, tangan saja susah untuk dibuka seperti ini. Nah teman-teman, tadi saat kita uji coba, berapa kali burung hinggap di jebakan pulut yang barusan kita racik, kita perhatikan pulutnya sangat rekat, sangat kuat, dan sangat efektif. Dan kita perhatikan tadi, walaupun burung yang hinggap hanya kakinya yang terjebak seperti ini, dipastikan burung tidak akan bisa melepaskan diri. Itulah kekuatan pulut yang kita racik dari getah nangka atau getah cempedak yang kita campur dengan getah pohon kayu pule atau pohon lame ini teman-teman. Berdasarkan uji coba Jaya Channel, banyak sekali pertanyaan di komentar Jaya Channel untuk bahan pengeras pulut dan bahan pengenyal. Apakah selain getah karet encer dan getah pohon pule, pohon lame bisa juga kita gunakan? Berdasarkan uji coba dan penelitian Jaya Channel, untuk pengeras pulut dan pengenyal pulut, hanya dua bahan ini yang sangat super kuat dan sangat efektif. Berdasarkan pengalaman Jaya Channel, kedua bahan pengeras ini sangat efektif dan sangat memuaskan hasilnya. Dan diyakini pulutnya akan berkualitas super. Nah teman-teman, demikianlah kegiatan kami dari Jaya Channel pada kesempatan kali ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan menjadi hiburan bagi kita bersama. Dan terima kasih.